Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10. Kali ini temanya adalah talking about self. Nah, maksudnya apa? Ini tentang bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi, kalau penasaran bagaimana, kapan, dan seperti apa seharusnya kita mempresentasikan diri kita dan untuk memperkenalkan diri, yuk simak terus videonya. Oke, pertanyaan pertama yang paling common atau paling principles ya. When do you usually need to introduce yourselves? Kapan sebaiknya kamu perlu memperkenalkan diri? Nah, ada beberapa tempat atau kesempatan yang sebaiknya kamu mempresentasikan diri kamu dan memperkenalkan diri kamu, yaitu ketika uh, being in a new environment, ada di lingkungan yang baru, kan orang-orang belum kenal sama kamu. Nah, kamu sebaiknya memperkenalkan diri. Misalnya kamu baru pindah rumah nih, belum kenal sama tetangga-tetangganya. Nah, sebaiknya kamu berkunjung ke tetangga-tetangga terdekat untuk memperkenalkan diri kamu bahwa kamu sekarang tinggal di rumah yang sebelah sini loh, jadi tetangga kayak gitu. Atau juga in a meeting. Ini dalam suatu meeting nanti kalau kalian sudah bekerja itu penting banget untuk memperkenalkan diri di awal. Ini berhubungan juga sama yang poin ketiga, in a meeting and in a presentation. Kalau kalian biasa di sekolah juga melakukan presentasi, kan sering ya sebelum memulai presentasi kalian memperkenalkan diri dulu. Nah, ini kenapa penting? Ya karena untuk menunjukkan identitas kalian, posisi kalian itu sebagai apa dan mau mau membahas tentang apa di awal itu harus jelas gitu. Jadi makanya mempresentasikan diri dalam tanda kutip di sini ya, mempresentasikan diri dengan memperkenalkan diri itu menjadi suatu simbol atau suatu identitas kalian yang penting sehingga lawan bicara kalian bisa mengenali kalian dengan baik. Nah, terus juga ini kalau yang di secara in a speaking context bisa ya ketika presentasi dan ketika meeting. Nah, kalau in written context juga bisa ketika writing an email or letter sama fulfilling a form, biasanya ngisi formulir kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga diminta kan identitas kalian. Itu secara tidak langsung sebenarnya kalian tuh memperkenalkan diri kalian tapi dengan cara tertulis seperti itu. Nah, ini ada greetings informal context. Oke, jadi ini ada beberapa apa ya istilahnya kayak sapaan gitu atau sambutan yang biasanya digunakan di konteks formal maupun yang informal. Agak sedikit berbeda ya. Coba kita lihat yang formal dulu. Eh, Biasanya di awal sebelum kalian memperkenalkan diri, kalian akan menyapa audiens kalian dengan kata hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you? Ini ya kalau yang formal tuh biasanya seperti ini. Dan dengan respon yang kalau hello juga dibalas hello, good morning ini juga sama. Kalau ditanya how are you ya I'm fine thanks. Ini udah ketika pelajaran di sekolah pasti setiap hari gurunya masuk kelas kan menanyakan hal-hal ini. Jadi kalian udah apalah di luar kepala. Nah, ini untuk yang formal context. Nah, ada juga yang informal. Yang informal ini bisa beragam dan bermacam-macam. Bahkan mungkin kayak di Amerika sendiri di satu daerah dengan daerah yang lain itu mereka bisa agak berbeda gitu loh. Tapi karena ini informal ya that's okay. Kayak kata hi menyapanya bukan hello tapi hi, lebih casual. Terus what's up itu juga sebenarnya mirip sama hi juga. Mirip sama how are you juga kayak gitu. Terus hi guys, kayak gitu ya untuk menyapanya. Nah, responnya juga bisa kalau disapa dengan hi, dibalas dengan hi juga. WhatsApp tadi karena mirip dengan how are you, pertanyaannya apa kabar? WhatsApp bukan aplikasi WhatsApp yang kalian pakai ya. Di sini maksudnya apa kabar? Nah, kalian bisa jawab it's incredible. Ini luar biasa. Aku hari ini luar biasa banget menurut aku. Nah, kalian bisa menjawab dengan it's incredible. Hi guys juga ada yang menyapa hi guys, oh hello gitu kan, kalian menimpalinya seperti itu. Kalau informal konteks bisa beragam dan macam-macam banget, tergantung dari casuality-nya kalian sebenarnya ketika ketika apa sih namanya ya konteksnya atau lingkungannya ketika ketika sapaan itu terjadi seperti itu. Then the question is how I introduce myself, right? Gimana kita memulai untuk memperkenalkan diri? Apa sih kata-kata awalannya yang cocok
untuk memulai memperkenalkan diri, yuk kita lihat ya. Kalian bisa memulai dengan my name is, I am siapa, disebutin namanya. I am Jane, I'm Cindy, my name is Elizabeth misalnya. Terus atau diawali dengan pertanyaan dulu, biasanya di formal context dan untuk apa ya, kalian lebih muda di situ, audiensnya lebih tua, bisa diawali dengan may I introduce myself, boleh saya mulai perkenalan saya, seperti itu, atau I'd like to introduce myself. Oke. Nah, selain kalian memperkenalkan diri kalian sendiri, ada beberapa kesempatan yang kalian tuh harus memperkenalkan others. Others itu orang lain di sini maksudnya. Nah, gimana caranya? Bisa contohnya kita lihat ya. Hi everyone, this is Eva. Hai semuanya, ini Eva. Jadi kalian mau memperkenalkan teman kalian yang namanya Eva, kalian mau memperkenalkan ke teman-teman satu kelas kalian kayak gitu. Nah, jadi kalian menyapa teman satu kelas dulu yang everyone dulu, baru kalian memperkenalkan si Eva, si spesifik satu orang yang mau kalian perkenalkan. Terus, may I introduce Eva to you? Bolehkah saya memperkenalkan Eva kepada kalian? Baru nanti kalian sebutkan Eva tuh tinggalnya di sini, umurnya sekian, seperti itu. Nah, diawali dengan may I introduce? Bertanya dulu. And then ini yang formal ya, nomor 3. It's an honor for me to introduce Eva. Nah, ini adalah an honor, suatu kehormatan untuk saya memperkenalkan Eva kepada kalian. Misalnya kalau kalian, Eva ini siapa sih? Misalnya Eva ini adalah tokoh penting lah, apa misalnya kepala sekolah baru misalnya, jadi disebut Mrs. Eva gitu ya. Pokoknya kalau orang penting kalian sebaiknya menggunakan awalan dengan it's an honor for me to titik-titik kayak gitu. Terus bisa juga this is Eva, my best friend. Nah, ini lebih ke informal konteks ya. Ini Eva teman baikku. Langsung aja nggak usah menyapa si hadirinnya, langsung aja kalian nyebut. Sebelum ditanya ini siapa, kalian udah langsung menjelaskan ini Eva teman baikku. Nah, kayak gitu. Terus yang contoh lain, if you wonder who is she, let me tell you, this is Eva. Nah, yang ini lebih ke kalau kalian bertanya-tanya, mukanya udah penasaran kok si A nih jalan sama siapa sih, tumben-tumbenan ada punya teman baru kita belum kenal. Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi yang ini. Kalian bisa menebak teman-teman kalian, mereka penasaran nih teman yang baru ini siapa sih namanya. Nah, kalian bisa mulai dengan kata-kata if you wonder who is she. Kalau kalian penasaran siapa dia, let me tell you, this is Eva. Izinkanlah saya memperkenalkan bahwa ini adalah Eva. Seperti itu untuk introducing others. Nah, kadang kita juga perlu asking detail information, menanyakan berbagai informasi secara mendetail kepada seseorang dalam perkenalan diri. Misalnya, may I have your name please? Bolehkah saya tahu nama Anda? Nah, kalau mau ngisi form itu atau mau memulai suatu presentasi, kalian jadi moderatornya, nggak tahu speakersnya siapa, namanya bisa ditanya, may I have your name please? What is your name? Siapa nama kalian? Nama kamu, sorry. Where are you from? Kamu asalnya dari mana? Where do you come from? Nah, kamu ini sama ya, where are you from sama where do you come from itu sama, maksudnya asalnya dari mana. Tapi lihat coba, kalau di sini langsung from itu dia pakai to be, pakai are. Tapi kalau ada kata come di sini karena dia adalah kata kerja, dia pakainya do. Where do you come from? Jangan sampai salah dan kebalik ya ini. Terus juga bisa where do you live? Di mana kamu tinggal? Can I have your phone number? Bisa minta nomor HP-nya. It would be nice if we exchange our number. Ini akan lebih baik kalau kita tukeran nomor HP kayak gitu. Terus responding to the detailed information, kalau ditanya your name tadi kita bisa jawab I am siapa, atau my name is titik-titik. Rumahnya di mana? I live in titik-titik. Asalnya dari mana? Originnya I'm from Jakarta. Terus kalau ditanya bisa minta nomor HP-nya? Sure, boleh. This is my number. What is yours? Ini nomor HP-ku. Kalau nomor HP-mu berapa? Here is my number, call me anytime. Ini nomor HP saya, telepon saya kapanpun kamu mau, kayak gitu. Nah, setelah tadi kita membuka awalan untuk perkenalan, terus kalau kita mau berpamitan, gimana caranya ya? Nah, kita bisa ngomong, goodbye, see you later,
Nice to meet you. And I'm happy to talk to you, but I have to leave now. Saya senang banget sebenarnya ngobrol sama kamu, tapi saya harus pergi sekarang. Atau I have another agenda. Saya punya agenda lain nih. May I permit myself now? Bolehkah saya izin dulu sekarang? Ya, itu untuk pamitan. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa selalu saying thank you and its response ini ya. Kalau ada orang membantu kalian, misalnya dalam pengisian form dibantu sama resepsionisnya, ya pastinya di akhir kalian harus saying thank you, seperti mengucapkan thanks, thanks a lot, thanks a bunch, thank you for your help, sama thank you. Ini semua artinya ya terima kasih. Responsnya gimana ketika ada orang bilang thank you? Kalian bisa menjawab you are welcome, sama-sama, anytime, ini juga sama-sama artinya, never mind, juga jangan kamu anggap sampai harus berterima kasih segitunya. Nggak apa-apa kok, aku dengan senang hati menawarkan membantu kamu. Nah, kalian bisa pakai never mind atau my pleasure. Don't mention it juga salah satu respon dari kalau seseorang saying thank you to you. Okay, here is a simple introduction, a conversation. Nah, seperti biasa nanti saya akan membaca kalimat ini, terus di pause sebentar. Tugas kalian di rumah, kalian mengikuti ketika saya pause nanti ya. Oke, yuk kita mulai aja. Hello, my name is Emma. May I know your name, please? Sure, I'm Zaskia. Where are you from? I am from Solo. Have you ever heard about it? Of course, it is the President Jokowi's hometown, right? Yes, it is. By the way, what about you? Where do you come from? I'm from Surabaya, the capital city of East Java. Oh, I see. My aunt lives there too. Are you a student or have you worked or something? Well, actually, I'm a 10th grade student of a senior high school in Surabaya. But I also make a YouTube video. So basically, I'm a student and a YouTuber. Hey, hey, hey. What about you? Cool! I run a business with my sister. It is a batik clothing line. Here is my business card if you want to visit my outlet. Oh, you are so kind. I would be very happy to do so. I'm curious to know more about Batik Solo. I'm sure I will visit yours one day. I'm happy if you, a young girl, love batik too. I'm waiting for your visit. Thank you, Emma. My pleasure, Saskia. I'm sorry, but I have to go now. I would be very happy to keep in contact with you. Please call me. My number is the same as mentioned in the business card. I'd be very glad to. Sure. Take care and see you later. Alright, bye Saskia. Bye Emma. Oke. Nah, kita artiin yuk sama-sama percakapan ini gampang banget sih. Kata-katanya kalian bisa lah pastinya. Hello, my name is Emma. May I know your name please? Hai, nama saya Emma. Bolehkah saya tahu nama kamu? Sure, tentu saja. I'm Zaskia. Nama saya Zaskia. Where are you from? Kamu asalnya dari mana? I'm from Solo. Saya dari Solo. Have you ever heard about it? Kamu pernah dengar kota Solo? Of course, tentu saja. It is the President Jokowi's hometown, right? Nah, itu bukannya kampungnya Pak Jokowi.
Presiden Jokowi. Yes, it is. Betul banget. By the way, ngomong-ngomong, by the way itu ngomong-ngomong ya. What about you? Kalau kamu, where do you come from? Kamu asalnya dari mana? I'm from Surabaya, the capital city of East Java. Saya dari Surabaya, ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Oh, I see. My aunt lives there too. Nah, tanteku juga tinggal di Surabaya loh. Terus dia nanya, are you a student or have you worked or something? Kamu masih sekolah atau udah kerja atau gimana? Nah, si B jawab, well, actually I'm a 10th grade student of a senior high school in Surabaya. Saya murid siswi kelas 10. But I also make a YouTube video. Tapi saya juga sering bikin YouTube video loh. Jadi basically I'm a student and a YouTuber. Saya punya dua profesi gitu, sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang YouTuber. What about you? Nah, kalau kamu, cool. Nah, coolnya nih dia memuji karena si B itu punya dua profesi, yaitu sebagai student dan juga sebagai YouTuber. I run business with my sister. Saya punya suatu bisnis sama saudara saya. It is a batik clothing line. Nah, itu adalah clothing line atau label baju gitu ya, batik tapi brand batik seperti itu. Here is my business card. Ini kartu bisnis saya. Nah, kalau kartu nama, kalau kalian sering lihat kartu nama tapi khusus untuk bisnis, nah itu namanya business card. If you want to visit my office, nah kalau kamu mau mengunjungi outlet saya, kamu bisa lihat di business card tuh biasanya ada nama, nomor telepon, sama alamat bisnisnya di mana. Oh, you are so kind. Wah, kamu baik banget. I would be very happy to do so. Aku pengen banget ke sana. I'm curious to know more. Saya curious, penasaran. Untuk tahu lebih dalam gitu ya tentang batik Solo. I'm sure I'll visit yours one day. Aku pengen banget mengunjungi outletmu suatu hari nanti. I'm happy if you. Saya senang kalau kamu, a young girl, anak muda gitu ya, love batik too, suka sama batik. I'm waiting for your visit. Aku tunggu ya kunjunganmu. Thank you, Emma. Makasih, Emma. My pleasure, Zaskia. I'm sorry, but I have to go now. Iya, sama-sama, Zaskia. Tapi sorry ya, aku harus pergi sekarang. I would be very happy to keep in contact with you. Aku senang banget nanti kalau kita masih bisa kontak-kontakan ya. Call me. My number is the same mentioned in the business card. Nah, nomorku sama tuh kayak yang di business card kan. Tadi mereka udah kayak tukeran business card kan, jadi udah punya nomornya. I'd be very glad to. Aku juga. Sure, take care and see you later. Nah, ini lift takingnya ya. Oke, boleh kamu kalau pergi sekarang. See you later. Alright, Zaskia. Bye, Emma. Dah, Emma. Nah, setelah kita mempelajari talking about ourselves in spoken form di bentuk lisan, ingat tadi kita juga bisa talking about ourselves in written form di bentuk tertulis. Nah, ini dia contohnya. In a letter, contohnya di suatu surat atau di email. Nah, di contoh ini tentang surat ya. A letter from Saidah. Ada surat dari Saidah. Yuk kita lihat ya apa yang ditulis di sini. Assalamualaikum Alia. It was very interesting to read your letter about yourself and your hometown. I would really like to be your pen friend. Oke, Assalamualaikum Alia. Sangat menyenangkan membaca suratmu tentang dirimu dan juga hometown, tentang daerah asalmu. I would really like to be your pen friend. Aku pengen banget deh jadi pen friend, itu sahabat pena kayak gitu. Sahabat pena tuh kalau kita sering tuker-tukeran surat gitu loh, tapi kita sebenarnya nggak pernah ketemu secara langsung atau belum pernah ketemu secara langsung, tapi kita berkomunikasinya lewat surat selama ini kayak gitu. I'm 16-year-old school student from Johor Bahru in Malaysia. Oke, saya siswi student ya, of 16 years old, umurnya masih 16 tahun. Ingat di sini kalau kita ngomong umur bukan years ya. Di sini tidak ada huruf S yang formal. Year-nya kayak gini, harus sebutkan umurmu, terus tanda strip, year tanpa S, strip lagi baru old. Yang formal seperti itu ya cara menulisnya. I'm 16-year-old school student. Saya siswi umurnya masih 16 tahun dari Johor Bahru, Malaysia. Asalnya dari Malaysia, kotanya namanya Johor Bahru.
Actually, I attend an Islamic boarding school just outside the city. Jadi saya itu attend apa namanya sekolahnya intinya di sini ya, di sekolah Islam yang boarding itu berasrama just outside the city, di luar kota kayak gitu. But my family live in Kuala Lumpur, tapi keluarga saya tinggalnya di Kuala Lumpur. My elder sister is a medical doctor. Kakak saya yang paling tua, eldest ya, tertua, itu adalah dokter. My younger brother, kalau adik saya yang lebih muda, is an elementary school student. Karena lebih muda, masih lebih kecil kan, berarti masih apa namanya siswa SD gitu, younger brothernya. Jadi kakaknya tertua itu udah jadi dokter, sedangkan adiknya masih SD. Dia masih SMA, karena tadi dia bilang school students ya. My favorite subject are social sciences. Ini maksudnya mata pelajaran favorit saya, subjek itu mata pelajaran ya. Are social sciences, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. I like history very much. Saya suka banget history, sejarah. Jadi saya suka pelajaran sejarah. It helps me know more how different countries existed in the past. Karena di pelajaran sejarah itu saya jadi tahu bagaimana negara-negara itu terbentuk di masa lalu. At school, we are supposed to use English at all times. Nah, di sekolah maksudnya siswa di sekolah itu sebenarnya diharapkan untuk menggunakan bahasa Inggris. So we have become quite fluent. Kita jadi karena terpaksa di sekolah harus ngomong pakai bahasa Inggris, kita jadi quite fluent, jadi lebih lancar. Gitu ya. Although meskipun sometimes we slip back into Malay, which is our mother tongue. Nah, meskipun kadang-kadang kita slip back itu tersilap lidah gitu loh. Kayak nggak nemu arti kata yang tepat di bahasa Inggris, jadi mereka balik lagi ngomong pakai ada satu dua kata ngomongnya pakai bahasa Indonesia, which is our mother tongue. Kenapa pakai bahasa Malaysia? Ya karena itu adalah mother tongue. Mother tongue itu bahasa ibu mereka, bahasa pertama mereka. Ketika lahir, mereka itu belajar bahasa pertama adalah bahasa Malaysia. Kalau kalian lahir pertama kali belajar bahasa Indonesia, berarti your mother tongue is Indonesian, bahasa Indonesia. Kayak gitu ya. As for hobbies, nah kalau hobi, I'm really into songs and music. Saya benar-benar suka banget sama songs and music. My favorite boy band is One Direction. Nah, favorit boy band saya adalah One D. Siapa di sini yang juga suka One D? My favorite Malaysian singer is of course Siti Nurhaliza. Nah, kalau penyanyi favorit saya yang penyanyi asal Malaysia favorit saya adalah Siti Nurhaliza. I also like watching movies, especially comedies. Saya juga suka nonton film, terutama film-film komedi. The actor I like best is Tom Cruise. Nah, kalau aktor favorit adalah Tom Cruise. I'm really into books. Saya juga suka baca loh, suka sama buku-buku. I like reading novels and short stories. Saya suka baca novel and short stories adalah cerpen, cerita pendek. Cerita stories pendek short, so it's cerpen. I like some writers in English. Saya suka beberapa penulis ya, like J.K. Rowling. Tahu lah semua siapa J.K. Rowling? Betul banget, yang nulis Harry Potter. And Indonesian writers too, dan juga penulis asal Indonesia, like Andrea Hirata and Ahmad Fuadi. Seperti Andrea Hirata dan Ahmad Fuadi. Kalian familiar nggak dengan dua orang ini? Kalau Andrea Hirata karyanya yang terkenal adalah Laskar Pelangi, Ahmad Fuadi karya yang terkenal adalah Negeri Lima Menara. Kalau belum baca novel dua itu, wah kalian harus banget baca dua novel itu. Bahkan satu trilogi gitu loh. Bisa dibaca 3 sampai kalau nggak salah yang Laskar Pelangi itu sampai 4 ya. Coba deh kalian cari-cari di perpus pasti ada deh dan sangat inspirasional. Sampai orang Malaysia aja juga mengagumi kedua tokoh ini, kedua penulis ini. Okay, back to the letter. My dream when I'm older is to be a writer of science fiction books. Jadi Saidah cerita
cita-cita saya kalau saya udah lebih gede nanti, saya pengen jadi to be a writer, mau jadi penulis. Penulis apa? Of science fiction books. Mau jadi penulis buku science fiction. Jadi lebih ke kalau kalian sering apa ya, baca buku atau nonton film yang tentang teknologi di masa depan, robotik seperti itu. Nah, itu dia pengen menjadi penulis yang tipe-tipe ceritanya itu kayak gitu. I'd really love to come to Indonesia someday. Saya pengen banget berkunjung ke Indonesia, especially to the magnificent Raja Ampat in Papua. Terutama pengennya ke Raja Ampat, Papua. What about you? Do you want to visit my country? Nah, kalau kamu, gimana? Kamu pengen nggak berkunjung ke negaraku? Wassalam, penutupnya ya. Cheers, Saidah. Ini kayak yang tercinta Saidah kayak gitu. Jadi ini penutupnya adalah identitasnya dia di sini adalah Saidah. So, sebenarnya di this written form kita tahu bahwa Saidah itu memperkenalkan dirinya dengan dia nyebut dia umurnya berapa, sekolahnya di mana, terus kakak adiknya gimana keadaannya, terus rumahnya dia di mana, cita-citanya apa. Itu dia kan juga sebenarnya memperkenalkan diri, tapi in written form dalam bentuk tertulis. The chapter of talking about a self is finally comes to an end. So, thanks for your kind attention and I'll see you later. Bye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.